terima kasih. Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Tadi sudah diterangkan dengan lengkap sekali ya oleh Pak Seto ya. Jadi mungkin saya dan teman-teman mungkin ambil lagi. Baik, saya akan membawakan pertemuan yang pertama, pembangunan relasi dengan diri sendiri, yang mengambil ayat atau berikut dari kitab Zakaria bab 1 ayat 1 sampai 6. Ya, ini tadi sudah disampaikan. Singkat saja bahwa Media Paus Fransiskus berharap bahwa tahun jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Umat sekalian di tahun jubileum ini mengalami perjumpaan secara pribadi. Jadi mungkin kita ada euforia ya untuk berkunjung ke gereja-gereja, berdoa atau pasantren, tapi yang mungkin ditekankan adalah momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang adalah pintu keselamatan kita. Itu di artikel yang pertama, Spes Non Confundit. Kemudian di artikel yang ke-23, Paus Fransiskus sudah mengatakan kita memiliki pengharapan ya, bahwa Allah senantiasa menawarkan pengampunan dan penghiburan ketika kita datang padanya dengan hati terbuka dan kehendak untuk bertobat. Nanti di pertemuan pertama ada penekanan kepada pertobatan. Nah, tema BKSN tahun 2025 adalah alat sumber pembaruan relasi dalam hidup. Ya, jadi menekankan kepada apa yang disebut relasi. Relasi itu ternyata sangat penting dalam kehidupan kita, dan di situ lebih tepatnya pembaruan relasi. Nah, teman-teman semua, kita sebagai manusia cenderung suka akan sesuatu yang baru, kan? Baju baru, rumah baru, mobil baru ya. Maka pembaruan relasi apalagi pasti kita sambung dengan sukacita ya. Kalau kita memiliki relasi yang baru. Relasi yang baru dengan siapa? Kita akan membahas dalam 4 kali pertemuan, yaitu relasi yang minggu pertama, relasi pembaruan relasi dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan pada minggu yang keempat adalah pembangunan relasi dengan Allah. Dan nanti akan dibawakan oleh teman-teman yang lain. Nah, pentingnya pembangunan relasi dalam hidup ini disampaikan oleh 2 orang nabi kecil yang berkarya pada zaman sesudah pembuangan, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Maryam. Ini menjadi kebiasaan kita sejak beberapa tahun terakhir. Kita selalu mendalami tema dengan ditemani ya oleh 2 orang nabi. Mungkin masih ingat 2 orang nabi kecil yang menemani kita di tahun lalu, Nabi Nahum dan Hagar. Luar biasa ini semua anak-anak semuanya. Tentu saja nabi-nabi yang berkarya sesudah zaman pembuangan mempunyai pesan yang khas ya, dibandingkan dengan nabi-nabi yang berkarya sebelum maupun pada masa pembuangan. Jadi memberikan semangat dan pembangunan relasi. Pertemuan pertama, pembangunan relasi dengan diri sendiri. Nah, artinya ditempatkan yang pertama karena penting sekali bagi kita sebelum kita memperbaharui relasi dengan yang lain-lain, dengan sesama, dengan keluarga, dengan Tuhan. Penting sekali menyadari bahwa kita harus punya relasi yang baru, yang diperbaharui dengan diri kita sendiri. Ini yang sering terlewatkan. Langsung kita mencoba memperbaharui relasi dengan sesama, dengan keluarga, dengan Tuhan. Padahal kalau relasi dengan diri sendiri itu belum selesai, maka kita akan mengalami banyak hal. Nah, sebelum masuk ke pembahasan teks, ada beberapa tahun-tahun penting yang ingin saya sampaikan. Mungkin tahun penting untuk kerajaan selatan ya, kerajaan Yehuda, yaitu pada tahun 605 sebelum Masehi terjadi pengakuan yang pertama oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Ini pengakuan yang pertama, di mana sebagian bangsawan orang Buddha Yehuda dibuang ke Babel.
Tahun 597 sebelum Masehi, pengepungan yang kedua, di mana Raja Yehoyakim bersama sekitar 10.000 orang juga dibuang ke Babel. Akhirnya pada tahun 587, pengepungan yang ketiga ini sekaligus menandai kehancuran Yerusalem. Bait Allah dan Tembok Yerusalem dihancurkan dan sebagian besar penduduk dibuang ke Babel. Namun pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babel yang sangat kuat itu kemudian dikalahkan oleh kerajaan Persia, sehingga pada tahun 538 seorang raja dari Persia, Raja Kores, mengeluarkan satu dekret, ya, di mana raja ini mengizinkan orang-orang Yahudi itu untuk kembali ke tanah Yehuda dan membangun kembali Bait Allah. Ya. Lalu mereka pulang kembali pada tahun 536 berkelompok-kelompok, dan pada tahun 520 memulai untuk membangun kembali Bait Allah yang diselesaikan pada tahun 515. Ya, tahun-tahun ini mungkin penting untuk memberikan gambaran kita ketika kita masuk ke pembahasan. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi diterangkan oleh Pak Seto, orang Yehuda yang berada dalam pembuangan menyambut baik izin bahwa mereka dibolehkan untuk pulang ke tanah air mereka, bahkan mereka mempunyai harapan yang sangat besar bahwa mereka akan kembali menikmati kehidupan sama seperti ketika mereka belum dibuang, ya. Ketika sebelum pembuangan, mereka berharap bahwa mereka akan kembali menikmati kehidupan seperti sebelum pembuangan. Apakah yang mereka temui pada saat mereka sampai kembali ke tanah air mereka? Realitanya mereka sedih dan kecewa karena melihat Bait Allah dan kota Yerusalem yang hancur. Kalau pembuangan kurang lebih 70 tahun, tanah mungkin rumah mereka ditinggal selama 70 tahun, ketika mereka kembali, kita bisa bayangkan, ya, mungkin sudah dibuat orang, mungkin sudah roboh, mungkin ya menjadikan tempat bangunan yang lain atau apapun bisa terjadi selama 70 tahun. Nah, mereka sedih kecewa dan bahkan kemudian mendapati Bait Allah, kebanggaan mereka di mana Allah mereka tinggal bersama dengan mereka, juga dihancurkan. Ya, maka dari antara mereka mulai timbul diskusi pro dan kontra, apakah mereka akan kembali membangun Bait Allah itu. Padahal mereka baru pulang, ya. Pun pada akhirnya mereka sepakat untuk kembali membangun Bait Allah, banyak hambatan yang terjadi. Tadi disebutkan oleh Pak Seto antara gangguan dari orang-orang Samaria. Tetapi juga disebutkan di sini ada suatu musim kering yang terjadi yang berkepanjangan. Musim kering ini mengganggu perekonomian. Otomatis mereka lebih mementingkan keperluan pribadi terlebih dahulu, supaya mereka makan dulu, baru mereka mungkin berpikir untuk membangun Bait Allah. Buru-buru berpikir membangun Bait Allah, kalau keluarganya makan pun belum terpikirkan atau terganggu perekonomiannya. Nah, itu hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, dalam situasi seperti itu, Nabi Zakaria muncul. Ya, mari kita mengenal lebih dalam dulu siapakah Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria secara harfiah namanya berarti Tuhan mendengar. Dan nubuatnya dapat kita baca karena dituliskan dalam kitab Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah anak Berekia bin Ido, dan kakeknya adalah seorang kepala keluarga imam yang kembali dari pembuangan Babel bersama dengan Zerubabel. Ya. Nabi Zakaria ini tadi bersama Nabi Hagai, inilah yang memberikan semangat kepada orang Yahudi untuk kembali membangun dan menyelesaikan pembangunan Bait Allah yang sudah hancur ini. Nah, kalau Bait Allah sudah dibangun, Nabi Zakaria berkata bahwa Allah akan kembali ke Sion, akan kembali dan tinggal di Bait Allah, dan bangsa Yahudi akan kembali menikmati kedamaian. Namun
syaratnya mereka harus berdamai dengan diri mereka sendiri melalui jalan pertobatan. Gitu. Pertobatan adalah menyadari siapa identitas atau jati diri mereka, dan tadi dijelaskan dengan sangat jelas oleh Mas Seto ya, sebagai bangsa atau umat Tuhan. Nah, ada banyak metode dalam menyampaikan pertemuan di lingkungan bagi para fasilitator. Di pertemuan satu ini akan dipakai atau sebenarnya diusulkan, disarankan memakai metode Bible as a mirror and as a window. Mungkin ini terdengar asing, tapi sebenarnya tanpa sadar kita sudah melakukannya. Jadi kisah dalam kitab suci kita jadikan cermin atau mirror untuk merefleksikan kelemahan serta keunggulan kita. Pasti kita sekalian pernah merasakan ketika kita membaca suatu perikom atau suatu ayat, kok ini sama ya dengan apa yang sedang saya alami saat ini. Nah, itu kita jadikan sebagai cermin bagaimana tokoh, bagaimana kejadian, bagaimana Tuhan berkarya dalam peristiwa yang kita baca dalam kitab suci. Kemudian kita melihat sabda Tuhan itu sebagai jendela atau window. Kita melihat keluar, melihat bagaimana kasih Allah atau Tuhan berkarya atau mencurahkan kasih kepada orang-orang atau dalam cerita tersebut, dan kita juga bisa merasakan bahwa bisa merefleksikan bahwa Tuhan juga akan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Tentu saja bukan dengan apa yang kita pikirkan, tapi dengan cara kita. Nah, kita masuk ke dalam teks asumsi ada 6 ayat di sini. Mari kita baca bersama-sama. Mungkin ayat yang ganjil bapak-bapak, ayat yang tidak hidup dulu ya. Mari kita baca ayat pertama. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria dari daerah Ido bunyinya. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih. Itu 6 ayat yang dibacakan, dan khusus untuk ayat ketiga ya, kembalilah kepadaku, demikianlah firman, maka aku pun akan kembali kepadamu. Itu nanti menjadi tema yang di Bobo depan ketika di Bobo. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pendalaman. Maka silakan nanti ketika di lingkungan diajak umat lingkungan untuk mendalami teks dengan beberapa pertanyaan. Ini yang ditawarkan ya. Apakah firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria? Itu di ayat pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan mengajak orang Yahudi untuk melakukan tindakan apa? Dan mengapa tindakan itu menjadi penting? Mengapa Tuhan sangat murka terhadap nenek moyang orang Yahudi? Lalu yang keempat, pertanyaannya adalah apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang mengakui kebenaran firman Tuhan
yang disampaikan Zakaria. Jadi ini untuk pertanyaan pancingan supaya bisa terjadi pendalaman dan nanti akan sharing. Nah, sebagai penjelasan, firman Tuhan datang pada Nabi Zakaria kurun 8 tahun kedua pemerintahan Darius, atau kalau kalian Masehi itu tahun 520 sebelum Masehi. Tuhan itu mengutus kepada orang Yahudi, mengutus Zakaria kepada orang Yahudi untuk mengingatkan bahwa orang Yahudi itu dihukum, nenek moyang mereka dihukum karena terlibat ketaatan mereka. Mereka kembali diajak untuk mengingat relasi Tuhan sebagai bangsa pilihan umat ini yang seperti dijelaskan. Ya. Kenapa Tuhan murka kepada mereka? Karena nenek moyang mereka, karena mereka tidak taat, mereka menyembah berhala, melanggar hukum, berbuat tidak adil dan menindas. Sungguh-sungguh tentu saja ya. Tuhan berulang kali memanggil mereka, tetapi mereka tidak mau dan tidak menghiraukannya. Nabi-nabi yang diutus tidak didengarkan, sehingga pada puncaknya kemarahan Tuhan membiarkan musuh mereka menaklukkan bangsa Israel dan mereka dibunuh. Nah, sekarang setelah mereka boleh kembali dari pembuangan, Zakaria menyampaikan firman Tuhan, kembalilah padaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Kembali kepada Allah harus dimaknai ya, adalah hidup sesuai dengan jati diri sebagai umat Tuhan serta hidup menurut ketetapan dan hukumnya. Nah, ini bisa dipakai juga untuk mengajak umat lingkungan untuk berefleksi sejauh mana saat ini kita hidup sesuai dengan jati diri kita. Tentu saja dari diri kita saat ini adalah sebagai penduduk Kristus. Ya. Kita harus berefleksi di situ. Allah ingin agar bangsa Tuhan belajar dari masa lalu, termasuk cara ekonominya supaya tidak mengulang kesalahan nenek moyang mereka. Peringatan para nabi ini para nenek moyang masih tetap berlaku untuk mereka sebagai firman Allah sifati agama. Ya, kemudian yang berikutnya, sesudah mendengar seruan Zakaria itu, orang Yahudi mengakui kebenaran firman Tuhan lalu bertobat. Syukurnya pertobatan itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan yang berbaik pada Allah sesama. Poin terakhir ini penting, tindakan penghukuman dan pemulihan Allah harus dipahami dalam konteks Allah yang mengasihi. Ya, jadi seringkali kita ini juga bisa mengajak umat di lingkungan ketika kita membawakan pertemuan ini, diajak berefleksi bahwa tindakan ketika kita mengalami suatu pergumulan atau hal-hal yang tidak menyenangkan itu harus dimaknai dalam konteks Allah yang mengasihi, bukan sebagai umat atau sebagai karena biasanya kita kemudian untung atau kemudian kehilangan iman bahkan atau bersuka-suka atau marah atau menyalahkan keadaan. Tapi ketika kita tahu bahwa itu dalam konteks Allah yang mengasihi dan ingin agar kita dipulihkan, maka kita akan lebih baik. Allah ingin kita menjadi lebih baik seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya. Dalam pertobatan ini setiap orang pengikut Kristus ada dua hal ya. Pengikut Kristus kita sendiri harus punya melawan keinginan manusia dan kecenderungan terhadap dosa. Jadi dari pihak kita dituntut agar kita mau melawan, tetapi dari Allah sendiri akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan pertolongan sehingga kita dapat hidup benar dan bahagia. Akhirnya ada 3 poin yang disarankan atau ditawarkan untuk dijadikan bahan sharing dalam berbagai lingkungan, yaitu sharing dan aksi nyata. Yang pertama adalah apa yang akan Anda lakukan untuk bertobat dan memperbaharui diri, memperbaharui relasi, memperbaharui diri. Hambatan apa yang biasanya Anda alami ketika Anda bertobat dan bagaimana kita semua dalam lingkungan menyikapinya. Kemudian yang ketiga, manusia berproses seperti
orang-orang bangsa Yahudi yang pulang dari pengepungan, mereka berproses dan menemukan semangat untuk membangun kembali kehidupan mereka. Tidak tinggal dalam keputusasaan, dalam keterpurukan, dalam dosa mungkin, tetapi mereka menemukan semangat untuk kembali menemukan kembali hidup mereka. Sharingkanlah, diajarkan sharing kepada umat untuk men-sharingkan pengalaman mereka dalam pergumulan, dalam menghadapi kekecewaan, kegagalan, sakit, mungkin sakit berat, dan bagaimana akhirnya mereka bisa bangkit kembali. Tentu ini sharing yang menarik bagi pertemuan ini. Baik, terima kasih untuk yang dapat saya sampaikan di sesi pertama.